Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada pagi hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan tema ini para jamaah sekalian. Tema ini agak panjang, kira-kira 7 lembar. Kita masih separuhnya baru kita kaji dan kita akan lanjutkan. Sebelum lanjutkan kita runtut sebentar sebelumnya supaya kita punya wawasan kembali mengingat yang kemarin telah kita pelajari bahwa para jamaah sekalian, para orang tua sejak awal sudah diingatkan oleh Allah supaya ngerakso, supaya usaha ikhtiar melakukan penyelamatan generasi para jamaah sekalian. Ini perintahnya di dalam surat At-Tahrim, khusus orang-orang yang beriman ya. Ini saya merah supaya kita selalu ingat. Kalau kita merasa beriman, oh kita yang diseru ini. Kalau kita sekedar umat Islam, mungkin nggak merasa. Atau sebagai umat manusia, Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita mengaku beriman mesti terpanggil ini para jamaah sekalian ya. Apa itu? Yaitu perintahku anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan. Ini jangka panjang para jamaah sekalian, bukan sekedar masa depan sisa waktu di dunia ini, tapi ini jangka panjang. Selamatkan dari ancaman api neraka. Bagaimana caranya kita untuk menyelamatkannya? Ada 3 poin yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, jaga kemanusiaan anak-anak itu. Jangan sampai anak kita kehilangan kemanusiaan. Caranya udah, ngajikan mereka. Sudah, ngajikan mereka. Kalau mau sekolah jurusan apapun silakan, tidak masalah. Ya, tapi ngajikan mereka. Ya, agar terbiasa mendengarkan ayat-ayat Allah, agar terbiasa memikirkan ayat-ayat Allah sehingga paham ya hidup ini sebenarnya apa. Karena di Quran dikatakan dengan kata-kata ya'lamuna dhahiral hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Ada kata-kata dhahiron, dhahirnya, lahirnya saja, casingnya saja. Orang-orang yang merasa sukses mengumpulkan duniawi ini dianggap paham, ngerti, sukses. Ternyata Allah hanya menyebut mereka hanya tahu lahirnya saja tentang dunia ini. Ya, hakikat dunia ya. Misalnya innamal hayatud dunya laibun walahun atau mataul ghurur dan seterusnya gitu ya. Itu enggak dipahami. Yang dia pahami dunia ini adalah mata dan zina, kesenangan, kenikmatan dan perhiasan. Ya diburulah. Ya, akhirnya orang siang malam berbuat hanya untuk ngumpul-ngumpulkan harta. Itu yang disebut dengan istilah takasur. Takasur itu ngumpul-ngumpulkan. Kalau sudah terkumpul apa? Tahap berikutnya tafakhur. Tafakhur itu berbangga-bangga, bermewah-mewah. Itu ya, mengalahkan yang lainnya. Ini para jamaah sekalian, jangan sampai anak-anak kehilangan kemanusiaan. Kalau kehilangan kemanusiaan, ya mohon maaf ini dengan bahasa Qur'annya menyebut an'am, itu binatang ternak. Anaknya banyak, ternyata itu tidak lebih dari apa yang disebut dengan ternak binatang. Meskipun cantik-cantik, ganteng-ganteng, juara-juara olimpiade dan lain sebagainya. Nah kalau sudah jadi binatang, ucapannya, sikapnya ya, sampai perbuatannya selalu menyakitkan orang tua, ya pantas dia bukan manusia kok. Ya, diukur dengan ukuran kemanusiaan, ya enggak match, enggak nyambung karena dia sudah bukan lagi manusia yang punya peri kemanusiaan. Jadi kalau di televisi kita disuguhi tiap hari pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya, itu karena perilaku-perilaku binatang. Apalagi yang korupsi dan korupsi, jegal sana jegal sini, drama sana drama sini, gitu ya para jamaah sekalian. Ya,
Ini untuk kepentingan keluarganya, untuk dirinya, di atas penderitaan orang lain, para jamaah sekalian. Ya, itu kenapa? Karena dia tidak punya kemanusiaan, maka nuraninya itu hilang. Sampai muncul partai nurani, kalau nggak salah itu ya, hati nurani atau apa itu ya partainya ya. Karena orang itu disinyalir apa? Sudah kehilangan hati nuraninya, sampai dibentuk partai itu ya, untuk mengingatkan manusia yang punya kemanusiaan pasti punya nurani. Nah, ternyata faktanya karena nggak ngaji, ya nggak punya kebiasaan mendengarkan ayat Allah, memikirkan ayat Allah, apalagi memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, lupa. Hidup ini yatamatauna wa yakuluna kama takulul an'am. Hidup hedonis, bersenang-senang, euforia, beruah. Ya, makan minum kayak binatang. Allah sendiri mengatakan wa yakuluna kama takulul an'am. Makan minum konsumsi itu seperti binatang, nggak dipilah mana itu halal, mana itu haram. Yang penting kulineran. Kalau sudah kulineran, yang penting itu apa? Pengalaman. Pengalaman apa? Aku pernah makan apa? Abon gajah. Aku pernah makan sup apa? Ular kobra. Yang penting itu pengalamannya. Lupa kalau itu ada perintah halalan thayyibah pada zaman. Kehilangan kemanusiaan persoalannya. Jadi kalau orang tua itu ngelus dada terus ya, insya Allah ya melas orang tua itu pada zaman. Di dunianya saja udah melas itu. Ya. Kemudian yang kedua, jaga masa depan anak-anak. Sudahlah, kita ini hidup seperti apapun sekarang kondisi kita, status sosial, status pendidikan, status ekonomi, sudah. Yang penting apa? Getol, sregep, semangat, terus meningkatkan apa? Ketakwaan kita, ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah. Malam apa yang dilakukan? Minimal 4. Cepat bangun, cepat menghadap Allah. Ya, qiyamul lail. Di sana ada acara open house. Ya, di mana Allah turun ke langit dunia itu menanyakan hambanya. Yang berdoa, aku terima doanya. Yang minta-minta, aku penuhi. Yang bertobat karena dosa-dosanya, tak terima tobatnya. Tahajud, maqamah mahmudah. Setelah itu perintah Allah waratilil Qur'ana tartila, baca Quran tartil kalau malam hari. Ya, kemudian wasabihu lailan tawilan, di malam itu bertasbihlah kepada Allah yang panjang. Subhanallah, 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 subhanallah terus begitu ya. Kemudian terakhir al mustaghfirina bil ashar, waktu sahur ya, masih boleh sahur sebelum fajar subuh istighfar. 4 setelah itu jamaah sholat subuh. Setelah sholat subuh syukur-syukur bisa ada kegiatan, kalau nggak ada tetap ibadah di masjid sampai suruh. Setelah itu sholat 2 rakaat. Kemudian kalau diridhoi Allah itu sama dengan mendapatkan nilai apa? Haji dan umroh. Jangan lupa yang namanya apa? Zikir pagi, doa pagi. Ini loh para jamaah sekalian, sibuklah dengan menjawab perintah Allah dan Rasulnya. Jangan sibuk dengan urusan orang lain. Ya nuwun sewu. Al istighalu bi uyubil qalbi, mencari-cari kesalahan orang. Jangan sibuk dengan ini. Sibuklah dengan menjawab seruan Allah dan Rasulnya. Maka Allah katakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Kalau kita sibuk dengan memenuhi seruan Allah, nggak sempat kita gosip, nggak sempat ya ada waktu yang luang. Enaknya apa? Nggak sempat kita mengatakan enaknya apa. Setiap waktu bergulir padat dengan yang namanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Paling tidak dengan zikir. Duduk sendirian, antri apa? Produktif. Khatam Quran, baca tasbih, baca zikir. Loh, para jemaah sekalian, kita kemana-mana kemudian ada di teras kok ada orang ini perlu disantuni, santuni meskipun 2.000, mungkin 5.000, mungkin yang namanya 10.000. Ya, ibu-ibu yang ke pasar apa parkir pulang sambil sedekah, itu ada tukang fakir. Ya, sepeda motor jangan hanya 2.000, kalau bisa berapa? 5.000, 2.000 tukang parkirnya, 3.000-nya untuk sedekah. Gitu loh para jemaah sekalian. Ya, dilebihi. Insya Allah nggak akan kita ini rugi para jemaah sekalian. Ini ya. Jadi masa depan anak-anak itu ditentukan oleh Allah, yaitu apa? Potensial.
Yang kedua, hidupnya pasti sejahtera asalkan orang tua betul-betul bertakwa. Yang kedua, berkata yang benar. Kita tingkatkan ini para jamaah sekalian. Kalau kita itu mengeluarkan bondo pikir ya sampai tenaga menghantarkan ke masa depan, itu kewajiban kita loh sebagai orang tua. Jadi itu bukan jaminan masa depan. Yang jaminan masa depan adalah ini, takwa dan berkata yang benar. Yang ketiga, jangan biarkan anak-anak sesat. Bagaimana itu terjadi kalau anak-anak kita biarkan tidak sholat? Ya, jangan sampai tidak sholat. Coba Bapak Ibu sekalian renungkan, tengok kanan kiri kita. Semuanya sudah tua ini. Betul enggak? Iya, sudah tua ini semuanya. Apalagi yang cari senderan sampai di luar-luar itu sendenan semua itu yang dicari. Karena di dalam nggak bisa senden mungkin gitu. Sudah tua. Ya. Nah, yang tua-tua seperti begini ini kira-kira 5 tahun, 10 tahun yang akan datang mungkin saling beriringan kita menghadap Allah. Lah kalau kita ini habis, siapa yang kesini? Mari kita renungkan tuh, siapa yang kesini? Masjid ini akan jadi museum. Di Eropa itu gereja-gereja juga ditinggal oleh generasi muda. Karena generasi muda itu sangat materialis, kapitalis sesuai dengan suasana di Eropa. Ya, mereka nggak suka lah agama, ibadah itu sudah. Nah, siapa yang ke gereja? Yang tua-tua saja. Karena yang tua-tua ini meninggal. Tidak ada generasi penerusnya. Akhirnya gereja banyak yang kosong. Karena kosong dibeli oleh orang Islam. Di Eropa sekarang ini banyak gereja dijual. Yang membeli siapa? Umat Islam. Akhirnya gereja diubah jadi masjid. Nah kalau sekarang kita juga begitu terbalik di Indonesia. Generasi mudanya nggak memakmurkan masjid. Jangan-jangan masjid kita itu juga akan dibeli oleh non-muslim nanti. Betul nggak kira-kira? Iya, wong mereka itu getol ingin mendirikan aja sulit izinnya. Betul nggak? Lah kok ada masjid dijual? Ya langsung digerbek aja ini. Udah ini kita bikin saja gereja sudah. Renovasi sedikit jadi gereja sudah. Ini loh para jemaah sekalian. Mari kita renungkan. Generasi yang akan meneruskan kita ke masjid itu siapa? Anak-anak kita SMP, SMA, bahkan ada yang kuliah. Apakah kita geret, kita ajak, wa'mur ahlaka bisolat, ikut dengan kita. Subuh-subuh seperti ini yang terbaik itu adalah ke masjid pagi seperti ini. Kalau enggak kita ajak, mereka berpikir apa? Pagi olahraga, pagi jalan-jalan. Saya kesini itu loh sudah ada yang olahraga. Sebelum subuh saya ke sini sudah ada yang olahraga itu. Kenapa? Enggak mikir kalau ada kewajiban sholat subuh. Makanya orang tua selamatkan dia. Ini generasi tersesat. Kalau sudah generasi tersesat seperti begini terjadi, potretnya agamanya seperti ini para jemaah sekalian. Dia beragama tapi tidak menjalankan agama. Dia beragama tapi tidak bertakwa tunduk taat kepada Allah. Dia beragama tapi tidak mau berbuat baik. Maunya itu orang lain yang berbuat baik sama dirinya. Tidak mau tunduk dan taat. Ini mungkin menjadi awal peringatan buat kita. Kita hadir di sini, anak kita di rumah nonton TV, main HP. Kita pulang dari masjid, Masya Allah gak berbuat apa-apa ternyata. Nyapu aja tidak. Bersihkan sofa saja tidak. Ya, kamar tidur kadang dibiarkan seperti begitu. Masya Allah. Apalagi nyirami tanaman sekitar rumah. Pekerjaan rumah nggak disentuh. Dianya apa yang dia inginkan, mengikuti apa? Hawa nafsu. Dia berselancar di HP-nya itu para jamaah sekalian. Lah kalau ini kita biarkan terus, ini nanti akan terjadi. Beragama tadi tidak mau tunduk dan taat. Yang paling mengerikan itu ketika kita tua, sudah semakin tak berdaya, karena anak-anak tidak soleh dan solihah, kita dibiarkan. Padahal dulu kecil kita rumat,
Ya, sekolah kita biayai sampai kuliah, sampai luar kota, sampai mapan pekerjaannya, kita semuanya yang mengantarkannya. Begitu mereka sukses, sibuk, kita jadi orang tua yang tak berdaya, malah nggak dihiraukan, malah petaka terjadi ketika di masa tua kita tak berdaya, mau ke masjid nggak mau ngantar anak-anak. Sampai kita nggak bisa keluar rumah, mau ke kamar mandi saja nggak mau ngantar. Pak, Ma, kalau aku terus gak tidur ini besok ngantuk aku di kantor. Sambat birrul walidain. Malah petaka terakhir kita dilempar ke panti jompo. Karena dianggap apa? Ngerepoti. Orang tua ngerepoti. Merumatnya siang dan malam. Ini malah petaka karena anak tidak soleh dan solihah pada jamaah sekali. Di dunianya kita menderita. Maka dari itulah yang tidak ngaji itu kan dianggap biasa saja. Anak-anak nggak sholat, nggak apa-apa kan. Nanti baru tahu dia. Begitu tua dilempar ke panti jompo baru tahu dia. Oh, masya Allah. Andai kata dulu anakku soleh solihah, mesti berebut merawat aku. Ya, para jamaah sekalian. Masih ingat Qarni, ya, seorang pemuda, ya, Uwais Al-Qarni, pemuda miskin, sakit-sakitan, pekerjaannya mengembala kambing, angon wedus, ya, tiap hari angon wedus, gembala kambing. Suatu saat kok sering menggendong, di antara kambing itu yang digendong pulang pergi sampai dicemooh oleh orang lain. Kenapa? Wong punya kaki, dia sehat kok malah digendong. Ya, ini anak sudah mulai nggak waras mungkin. Nah, karena masyarakat nggak tahu. Kalau ibunya ingin haji, sementara nggak punya biaya, apa yang dilakukan dan sudah tua? Ya, latihan dia gendong. Nanti akan gendong ibunya untuk haji, latihan yang gendong wedus. Ya, sampai pada waktunya betul pergi haji, ibunya digendong dan sukses hajinya. Maka kata Rasulullah apa? Ini Uwais Al-Qarni ini namanya masyhur, hebat, dikenal masyarakat langit. Tapi di dunia dia tidak dikenal. Hai Umar, nanti kalau kamu bisa ketemu Qarni, mintalah doa kepadanya. Karena doanya tidak ditolak oleh Allah. Loh, Masya Allah, para jamaah sekalian, betul. Umar jadi khalifah mencari setiap ada orang haji, umrah, ditanya, mana yang dari Yaman? Siapa? Di sini ada yang namanya Qarni. Tidak ada. Loh, akhirnya apa? Khalifah inilah yang ke Yaman, ya, mencari anak ini. Ada enggak namanya di sini ini anak ini? Masyarakat itu mengatakan tidak ada. Ya khalifah, karena yang dikenal khalifah, yang dikenal masyarakat adalah kalau khalifah datang mesti yang dicari yang pantas, layak, mesti orang-orang pejabat tinggi, ya, orang kaya, orang terkenal. Nah, di sini ada Uwais Al-Qarni ini, tapi anak miskin, melarat, sakit-sakitan, tukang gembala kambing. Ya gak mungkin lah ini yang dituju oleh siapa? Sang khalifah. Kayaknya diberitahu oleh masyarakat, tidak ada di sini. Yang namanya pemuda itu ada, tetapi ini anak miskin ini, ya, anak tukang anggon kambing itu. Nah, disinilah, ya, Umar akhirnya menemukan dan minta doa. Lah anak ini tidak mau doakan sang khalifah. Siapa dia kok doakan sang khalifah? Nggak mau dia. Betul-betul tidak mau. Tapi ketika disampaikan pesan Rasulullah, maka Qarni ini mau memberikan doanya kepada Umar bin Khattab. Itu anak yang birrul walidain, para jamaah sekalian. Orang tua yang sudah tua kemudian dirumat, ya, oleh anak-anak, itu pintu surganya sudah dibuka, para jemaah sekalian. Ya, pintu surga sudah didekatkan. Orang tua dipanjangkan umurnya sampai enggak berdaya, dihadapkan pada anak-anaknya. Maka kalau anak-anaknya soleh, solihah, mesti rebutan itu. Seminggu di rumahku ya, Pak. Seminggu di rumahku ya. Coba, kita kan sering mendengar itu. Rebutan, ngerumat siapa? Orang tua. Tapi kita juga mendengar anaknya banyak, tidak satu pun yang mau ngerumat orang tua. Nah, inilah para jamaah sekalian. Kalau saya begitu di dunianya, kalau kita nggak melakukan misi ini,
pasti kita juga merasakan penderitaan di awal dunianya, belum lagi di akhiratnya. Potretnya seperti ini. Ingin kembali menjadi orang soleh, nah saya lewati ya, kemarin sudah ini. Kemudian ingin memenuhi seruan Allah dan mentaati Rasulullah, ya dipanggil khayalah sholat 5 kali sehari, nggak pernah nyaut, nggak pernah nyetrum ini. Khayalah sholat sumung bukmun yun budak sudah. Ya, para jamaah. Nah, sampai akhirat ingin balik ke dunia apa? Aku ingin memenuhi seruan Allah. Seruan Allah itu apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar, dan seterusnya. Allah menyuruh ini A sampai Z ingin dipenuhi. Dulu di dunia tidak mau memenuhi. Dipanggil Rasulullah juga begitu. Kalau Allah mengatakan apa? Wa minal laili fatahajjat, kan begitu ayatnya. Kalau malam tahajudlah. Rasulnya mengatakan apa? Wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Salatlah malam ketika orang lain pada tidur dengkul semuanya, kalian akan masuk surga dengan selamat. Betul enggak kita memenuhi perintah Allah dan Rasulnya? Apakah kita termasuk orang yang membangkang, enggak mau tahajud? Mari kita renungkan para jemaah sekalian. Ya, jadi kalau kita bangga sebagai umat Rasulullah, cinta Rasul, tapi nggak memenuhi perintahnya, ya apa yang terjadi para jemaah sekalian? Pasti kita akan ditolak di akhirat nanti. Mengaku-ngaku sebagai umatnya Rasul, wong kita tidak memenuhi seruannya. Allah sendiri sudah mengingatkan, ati'ullaha wa ati'ur Rasul, taati Allah, taati Rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adima. Taat Allah, taat Rasul adalah sukses besar. Ini. Kemudian berikutnya ingin jadi orang yang beriman, ingin menjadi orang yang berbuat baik, ingin beriman dan tidak mendustai ayat-ayat Allah. Para jemaah sekalian, apakah mungkin kembali ke dunia? Tidak mungkin. Episode kehidupan pertama sudah selesai. Sekarang tinggal episode yang kedua, kehidupan akhirat sudah. Makanya kita ini kalau pernah menyesal, perasaan menyesal, getun, itu adalah karunia Allah untuk berlatih. Jangan sampai nanti di akhirat termasuk orang yang menyesal. Caranya gimana? Ya Allah berilah. Ya perasaan menyesal ini, waduh saya gara-gara ngomong ini, tetanggaku itu gak nyapa dengan aku salah, aku minta maaf, selesai urusan. Ya, kita punya persoalan banyak karena omongan, karena sikap, karena tindakan, bisa kita perbaiki di dunia ini, itu latihannya. Ya, maka dari itu di akhirat jangan sampai pernah menyesal, karena di dunia dulu sudah pernah dididik oleh Allah, punya perasaan menyesal aku menikah dengan perempuan yang cantik itu, ternyata dia adalah seperti yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu apa itu? Perempuan yang cantik jelita menarik hatimu, ya, dengan seorang budak hitam yang putih hanya bola mata dan giginya, pilih mana? Generasi muda saya uji pakai Quran ini. Apa jawabnya? Saya pilih yang ini, Pak. Pilih yang cantik. Ada apa? Reasoning kamu, alasan kamu yang saintifik, yang ilmiah apa? Ya kalau saya istrinya cantik kan anak keturunan saya bisa cantik, Pak. Oh ya. Berarti itu masalah genetika, alasanmu betul itu, genetika, ya ilmiah ini. Jadi perpaduan suami dan istri, ya kalau sama-sama baik lahirianya, itu kemungkinan akan lahir yang baik, itu betul. Sekarang yang kedua, tapi perempuan cantik ini kafiroh, kafir. Sedangkan yang di kiri saya, budak ini mukminah, pilih mana? Tetap pilih ini katanya. Loh, pilih yang kafiroh itu ya? Iya. Ya, yang ketiga, Allah mengatakan yang kafiroh ini perempuan cantik menarik hatimu, bahasa Qur'annya, ya, yad'una ilan nar, ngajak kamu dan anak keturunan kamu masuk neraka. Sedangkan yang kiri, budak hitam ini, yang mukminah ini, ngajak untuk mendapatkan ampunan Allah dan masuk surga. Pilih mana? Saya masih pilih ini, Pak. Pilih perempuan yang cantik itu. Nah kenapa? Nanti saya Islamkan, Pak. Saya Islamkan, kemudian tak ajak ngaji nanti itu. Kamu nikahi dulu atau nunggu dia masuk Islam? Ya tak nikahi dulu, Pak. Saya itu tak ajak. Kamu tahu hukumnya menikahi orang kafir.
tolak. Karena nggak ngaji, nggak tahu. Menikahi orang kafir musyrik itu hukumnya haram. Quran itu. Saking semangatnya untuk mendapatkan wanita cantik atau laki-laki yang ganteng, para jamaah lupa petunjuk Allah. Ini yang kasus sekarang ini banyak terjadi, masya Allah. Ya, para jamaah sekalian. Solusinya apa kalau sudah menyesal seperti begini, para jamaah sekalian? Tidak ada solusi kalau sudah sampai akhirat. Makanya penyesalan demi penyesalan ini supaya menjadi peringatan kita yang masih hidup. Ini yang pertama. Kita masih hidup di dunia, belum mati, belum menyesal di akhiratnya. Langkah pertamanya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Saya merah itu. Ini ayat seringkali dipakai oleh mubalik artis di televisi itu, mubalik artis. Ya, kenapa kok mubalik artis sering menggunakan kata ini? Karena mungkin dunia keartisan dalam tanda kutip, ya karena syutingnya macam-macam itu, karena adegan-adegan itu mungkin dianggap banyak mengundang apa? Dosa. Ya, maka sesama artis menasehati dengan ini. Meskipun dosa sudah jadi artis sekian tahun, mungkin banyak dosa, jangan putus asa. Allah itu loh mengampuni semua dosa-dosa. Lupa ya, mubalik artis ini kalau ada pengecualian dalam surat An-Nisa ini ayat 48. Allah itu betul mengampuni semua dosa. Ada satu dosa yang tidak diampuni, apa? Dosa syirik. Ini ya, surat An-Nisa 48. Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Lah kalau orang sudah musyrik bertobat, ya itu urusannya Allah sudah. Kita jangan apa? Mengeksekusi. Oh, itu kalau menurut surat An-Nisa 48 kamu nggak akan diampuni, itu jangan begitu. Ya, kita motivasi terus. Ya, Allah itu Ghafurur Rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau sudah yaghfiru lima yasha, mengampuni yang dikehendaki, selesai dia. Wa illa, kalau tidak, yu'adzibu may yasha, akan diadab oleh Allah. Maka kita dorong untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang pertama ya, para jamaah sekalian, yaitu kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Carilah, burulah rahmat Allah ini, para jamaah sekalian. Ya, orang-orang yang sudah tidak menjalankan agama, tidak bertakwa, tidak berbuat baik, mesti dosanya besar, betul enggak? Iya kan? Tapi oleh Allah itu loh, ya, di sini dikecilkan kesalahan yang besar itu. Aku ini bisa mengampuni itu semuanya. Ya, asalkan kalian jangan putus asa dari rahmatku. Aku ini punya rahmat yang banyak. Ya, burulah rahmatku, jangan putus asa. Inna sani'aka huwal abtar. Kita kan paham ayat ini yang pendek ini. Orang yang membencimu hai Rasul adalah orang yang putus asa. Diajak berbuat baik kok malah apa? Memusuhinya. Loh, ini putus asa. Makanya di antara kita ini dengan kajian seperti ini kadang-kadang terus ambil keputusan yang itu berat sebenarnya. Ya, ini beberapa jamaah saya itu ada begitu. Apa itu? Kerjanya di bank. Di bank itu dia ragu tentang masalah bunga. Ini haram atau halal. Setelah ngaji kok ada bahasan khusus tentang masalah riba. Yang Allah sudah mengatakan, aku sudah permaklumkan perang dengan orang-orang pemakan riba itu. Hidupnya dia di dunia ini perilakunya kayak setan. Itu Quran itu, para jamaah sekalian. Luar biasa. Jadi kalau orang itu makan yang haram dan yang haram, keluarganya tidak bahagia, sakit-sakitan, bermasalah terus, orang baru sadar. Akhirnya apa? Keluar dari bank. Wah, gajinya besar kok keluar. Ya, karena ini pilihan. Itulah yang cerdas orang ini. Suratnya surat Al-Qasas, ya, ayat 60-61. Ya. Jadi memilih yang di sisi Allah itu memang berat. Ampunan Allah, rahmatnya Allah yang halalan thayyibah itu berat.
Karena kadang mata manusia itu sudah menjadi hijau, menjadi merah, betul enggak? Kalau lihat uang itu loh, merah, hijau. Kok sekarang nggak melihat merah dan hijau, biru ya? Biru, yang hijau malah 20.000 ya. Wah inilah, sudah biru 50 sama 100, kok sekarang melihat hijau. Wah ya gak enak ini, senep ini akhirnya. Ternyata orang-orang yang mempertahankan pilihan ini oleh Allah diganti. Ya, orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah ini mendapatkan rahmat Allah, makanya melimpah hidupnya. Paling tidak di awal sudah dirasakan kurang bermasalah di dalam keluarganya, tidak sakit-sakitan, tidak tengkar, sudah mulai ada kedamaian, ketenangan, lama-lama karunia yang lain ikut melimpah para jamaah sekalian. Ya, ini bagaimana caranya mendapatkan rahmat Allah ini para jamaah sekalian. Ya, saya sampaikan singkat ini, mentaati Allah dan Rasul. La'allakum turhamun, taatilah Allah dan Rasul. Orang mau mentaati Allah dan Rasulnya kalau tidak ngaji tidak bisa. Dia tidak punya wawasan, tidak punya pengetahuan. Mana yang lebih baik, tangan di atas atau tangan di bawah? Gimana para jemaah sekalian? Tangan di atas. Ya, tapi bagi orang yang nggak ngaji, tangan di bawah bisa lebih baik. Aduh, aku dikei terus ya, dikirimi terus, ini diberi terus, senang. Ya, kalau misalnya Idul Adha, yang dipikirkan apa? Apa Bu Syukur? Dapat daging kurban, iya kan? Bukan kapan berkurban. Saya termasuk juga yang minta ke Bu Syukur itu dikirimi kalau ada daging yang lebih itu. Ya, saya kirimi di rumah, bukan untuk saya, tapi saya bagikan karena saya yang punya masyarakat binaan. Ya, anak-anak hafidul Quran, hafid Quran yang kecil-kecil itu, anak yatim, duafa, janda, apa saya yang punya itu, maka kirimkan ke saya. Nah, makanya saya bagi. Ya saya pilih banyak balungnya ya ojo ya, balungnya saya ambil, saya ganti yang daging gitu ya dengan masjid yang lain itu. Alhamdulillah setiap tahun saya bisa mengorganisir ini kira-kira 200 orang bisa kena sampai luar kota itu. Saya kirim sendiri, saya biayai sendiri luar kota. Ya, sambil kita tambahi sembako yang lain yang layak lah, apa ada beras mungkin, ada minyak gitu ya, ada gula, 3 itu saya biasanya. Ya, beras, gula, minyak itu saja. Terus ada daging kan sudah tinggal amplop gitu nanti berapa gitu ya. Alhamdulillah adik saya yang hafid Quran itu, istrinya juga hafidh Quran, itu juga membagi setiap tahun dana-dana donatur itu. Ya, jadi anak-anak miskin itu kadang dapat 3 amplop, ada 100 ribuan, 75, ada yang 50-an, sudah kita bagi rame-rame. Tapi di luar kota para jemaah sekalian. Ya alhamdulillah kita peduli. Kita ingin tangan di atas sendirian kok nggak kuat. Ya, tangan sendirian di atas itu nggak kuat. Caranya gimana? Ya minta-minta itu saya ke Bu Syukur, saya WA Bu Syukur kalau ada daging lebih kirimi saya. Lah itu supaya tangan saya bisa di atas ini loh. Ya, nanti kan tinggal nyuplai saja. Wong saya sendiri juga nggak makan daging. Sudah nggak kuat giginya, rompal semua. Sekarang yang dimakan hanya tahu, diutek-utek ya tahu aja. Tempe sudah nggak kuat itu para jamaah sekalian. Ya sudah, pikiran kita tangan di atas sudah ya. Tapi alhamdulillah saya berkorban terus setiap tahun. Ya, dengan istri dan seterusnya, anak-anak dan seterusnya. Ini ya, mentaati Allah dan Rasulnya supaya diberi apa? Rahmat. Ya, nggak usah kita khawatir tentang apa? Perbuatan baik kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairai yara. Sekecil apapun mesti berbalas kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap amal kebaikan mesti dibalas kebaikan. Kemudian in ahsantum li'am fusikum. Setiap kita berbuat baik sama orang lain itu pasti kembali kepada kita kebaikan itu. Makanya kita jangan sampai medit, sampai kikir. Karena apa? Semua kebaikan kita kembali kepada kita. Wa in asaktum falaha. Allah teruskan ayat ini. Tapi kalau kalian nggak mau berbuat baik, keburukan itu juga kembali kepadamu. Maka kita pilih yang mana? Baik atau yang buruk? Yang baik. Ya, lebih baik memberi daripada beri. Nah, suatu saat kalau diberi apa? Terima saja. Sudah. Ya, saya kok dijadikan panitia Idul Fitri. Amil itu mendapatkan jatah, betul enggak? Iya kan?
Iya, saya diberi ada uang, terus kemudian ada beras, gitu ya. Saya terima itu dari panitia ini Pak Taufik ini, ya sebagai ketua, ya. Kemudian saya katakan, saya karena sudah alhamdulillah cukup karunia Allah, ini saya kembalikan ke panitia sebagai sedekah saya, bukan sebagai zakat. Terimalah uang ini sekaligus beras ini sebagai apa? Sedekah. Jadi kesayanya sebagai zakat, ya zakat ambil ini ya, saya kembalikan jadi sedekah. Loh, pada jangan gitu caranya, jangan begini. Saya ini nggak usah diberi apa, jangan begitu. Terima saja, ya diterima karena kita kembalikan lagi. Itu hak amil, terima haknya, diterima, saya itu kembalikan. Sama dengan pembagian waris itu. Anak 3 ya, yang 1 kaya, yang 2 miskin, tapi dapat bagian dia terima, ya saya terima ini, kemudian saya hibahkan kepada 2 saudaraku ini, saya bagi rata 100 juta 100 juta, sudah dua-duanya. Jadi kembali ke saudaranya berupa apa? Hibah, ya bukan berupa apa? Waris. Karena orang itu kalau udah kaya itu masya Allah, para jemaah sekalian, saya ingin melihat ya Allah, rumah sampean kok lebih dari 10 gitu. Di kota-kota besar dulu, sampean kapan itu ke sana itu tinggal di sana? Gak pernah Pak Taufik itu selewat tok itu kan investasi aja nanti. Lah anak sampean berapa? Cuma 2. Lah rumahnya lebih dari 10, mobilnya lebih dari 10, ya minimarketnya lebih dari 10, kos-kosannya banyak. Untuk siapa ini? Buat coba satu-satu ini. Ini lantai berapa ini? Lantai 3 ya. Ini ada berapa puluh kamar ini? Gimana kalau itu diwakafkan untuk anak yatim piatu? Tak pikiri disik. Tak pikiri disik. Ya, jadi kalau untuk kebaikan orang itu mikir dulu. Ya, cerdas kalau seperti itu. Tapi kalau untuk kepentingan dirinya, nomor 1 itu, number 1 itu ya. Langsung itu. Genggam tangannya bahasa Quran itu. Mengikuti Rasulullah. Apa yang diperintahkan Rasulullah itu betul enggak? Ya, selalu ditaati. Allah mengatakan mudah-mudahan kamu bertakwa, kamu taat, ya, supaya kamu mendapat rahmat Allah. Mendengarkan Al-Qur'an, pilih mana? Mendengarkan HP, musik atau mendengarkan ayat. Kita yang tua-tua ini saya ajak, lupakanlah lagu-lagu itu sudah. Lupakan. Lupa, ini lagu kenangan masa lalu Pak, wis tinggalkan. Kita ini sudah lewat kenangan hidup kita itu. Malam pertama juga sudah lewat. Yang ada tinggal malam pertama di alam kubur sekarang ini. Ya. Bukan malam pertama kemanten baru. Sudah lupakan itu sekarang. Ini kita ingin husnul khotimah. Sudah jangan nyanyi. Nyanyi 5 menit mati. Kira-kira apa yang terjadi? 5 menit nyanyi mati, ya sudah, selamat tinggal ya. Ini tidak ada harapan akhiratnya. Makanya 5 menit lebih baik digunakan untuk istighfar, untuk berzikir. Baca sholawat itu loh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, yang pendek itu 1 kali bersalawat Allah pun juga menjawab 10 kali. Kalau sholawat Ibrahim agak panjang ya sama. Para jamaah sekalian, digunakanlah untuk produktivitas amal soleh, mendengarkan ayat Allah. Kalau kita mendengarkan, yang mendengarkan dan yang membaca itu pahalanya sama para jamaah sekalian. Jadi ibu-ibu kalau menstruasi itu tidak bisa mendengarkan apa? Tidak bisa baca Quran gitu ya. Putar aja, HP-nya itu diputar Al-Quran sambil kerja di dapur, goreng sana, masak sini, dengarkan, itu sudah berpahala. Karena menyentuh, membaca Quran tidak boleh. Ya gimana saya bisa produktif dengan Quran? Ya putar saja HP-nya. Ya, itu sudah sama pahalanya dengan yang membaca. Itu salah satu cara. Ibu-ibu punya enggak buku tentang apa itu? Meraih, ya, yang namanya pahala di sisi Allah ketika menstruasi. Saya itu laki-laki sampai punya bukunya. Iya. Kenapa? Karena ada jamaah yang bertanya, enak Pak, laki-laki Pak, nggak terhalang itu
bisa sholat, bisa ini. Lah sampean merasa rugi, wong itu adalah merupakan fitrah Allah. Nggak ada di sana yang dirugikan. Wanita nggak dirugikan dengan menstruasi itu. Untuk fastabiqul khairat ada cara. Ya, ada cara. Lah kalau saya membawa Quran seperti ini masuk WC, nggak boleh WC kita membawa Quran ke WC gitu ya, ke toilet gitu ya. Lah bagaimana Pak itu Pak dengan Quran yang ada di HP? Kan punya itu ya, di HP itu ada Quran itu. Gimana HP-nya ikut ke dalam? Itu enggak apa-apa, itu aplikasi. Sama dengan kita ini hafal Al-Quran dalam hati, terus kita masuk ke dalam WC, itu sama dengan kita bawa HP itu. Enggak apa-apa, mau dikeluarkan HP program aplikasi Quran, keluar dulu baru tak bawa masuk. Kalau taruh di luar hilang nanti. Ya sama dengan kita. Punya hati rekaman, di sini ada memori hafalan Quran, Al-Fatihah hafal, Al-Ikhlas hafalan gitu kan. Ketika masuk WC keluar dulu kamu. Apa begitu? Loh ini merupakan petunjuk fatwa yang disampaikan di Masjidil Haram ini, seperti ini. Di Masjidil Haram. Saya pas ke sana ya, ketemu Sudes itu. Ditanyakan tentang ini, jawabannya langsung cetak lembaran informasi khusus tentang ini. Karena banyaknya yang ketakutan HP-nya ini tidak dibawa ke kamar mandi karena dalamnya ada aplikasi Quran. Taruh di luar jalan sendiri. Rame kok ribut masalah HP terus saja di kamar mandi ini ada apa? Saya hilang. Kira-kira sing nyolong ini siapa gitu? Masa kan Masjidil Haram kok nyolong gitu? Ya, siapa? Wa alam lah di situ itu. Setan-setan itu kan minal jinnati wan nas ya, atau dari manusia persoalannya itu. Mendengarkan ayat-ayat Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mentaati Rasul digabung di ayat ini para jamaah sekalian. Orang yang sholat itu masih ingat kita sholat Quraisy, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Selama orang itu sholatnya dengan benar ya, maka rahmat Allah itu diantaranya berupa at'amahum min ju', tidak akan kelaparan, tidak akan kekurangan. Yang kedua wa amanahum min khauf, tidak ada ketakutan. Ya, orang takut itu wajar sunatullah, tapi dia tidak ditakut-takuti oleh Allah. Ya, karena dia mendirikan sholat ini. Lah kalau dia ini orang yang jaga sholatnya daimun, ya, illal musallina alladzina hum ala sholatihim daimun. Surat Ma'arij, sholatnya kok dijaga dengan istiqomah, sholat malamnya, duhanya, rawatibnya, ya tasbihnya, sholat ini semuanya dijaga dengan baik. Dia tidak akan pernah mengeluh dalam hidupnya. Kenapa kok tidak mengeluh? Karena sudah dipenuhi oleh Allah dengan rahmatnya tadi, termasuk surat apa tadi? Quraisy, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka nggak perlu mengeluh. Ya, saya mengeluh ini mencari jodoh kok ketemu-temu. Istainu bisabri wassalat, mintalah terutama di malam hari. Ya, kadang orang diberi jodohnya itu cetek, deket. Ya, saya ini termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kan fali rabbika fahaddis, kan gitu ya. Fa bi nikmati rabbika fahaddis. Kalau kita diberi nikmat Allah itu ya cerita-ceritakan, ini karunia Allah ini. Ya, karena orang tua yang berusaha jadi orang soleh dan solihah, anak-anak juga begitu. Masih TK sudah dilamar orang. Belum ada bentuknya ini, ngileran atau enggak ketahuan itu. Tapi apa katanya? Kok anaknya Pak Taufik kok apa wis mesti apik itu. Lah kayak pahamnya kok mesti apik itu loh. Wong hati itu bolak-balik, betul enggak? Iyalah, Kan'an itu kurang apa? Bapaknya Nabi dan Rasul loh. Ya, Nabi Nuh itu anaknya ada yang wedik kayak begini nih, malah dia jadi orang kafir ini. Lah kalau dilamar dulu gimana itu? Kecewa orang tua, iya kan? Maka biarkan dia tumbuh besar sampai dewasa cukup barulah. Oh ini solihah, ini soleh gitu ya. Jangan kecil-kecil karena melihat orang tuanya masih kecil. Di Madura kan ada ini baru-baru ini rame 10 tahun. Ya, lamaran kan? Bukan pernikahan, lamaran itu.
Ya tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Pokoknya tumbuh tetap soleh dan solehah. Nanti usianya tahu-tahu 20 tahun, wah, anak yang badik, yang kafir, musyrik, oh ya sudah. Ya, bermasalah nanti itu. Ini para jemaah sekalian. Berikutnya takutlah kepada siksa Allah. Kalau mau melakukan perbuatan yang namanya mungkar, keji, ya, mungkar, itu ingat tentang azab Allah dunia dan akhirat. Azab dunia itu ada, azab akhirat itu ada. Siapa yang takut dengan azab Allah ini diharapkan oleh Allah itu mendapatkan rahmatnya. Tapi orang-orang yang tidak beriman, mereka berpaling, mereka mendurhakai, tidak mau takut dengan akhirat. Ya. Kemudian mintalah ampun kepada Allah, ya, bertobat kepada Allah agar dirahmati oleh Allah. Ini langkah-langkahnya. Langkah ke-8-nya, jaga persaudaraan. Kita ini jamnya mati ya. Ya. Ya, ini sudah, ini berarti isroknya ya. Kurang berapa? Kurang 10 menit ya, alhamdulillah. Nanti saya diingatkan. Ya, kita targetnya sampai betul-betul isrok ya, supaya bisa menutup dengan salat nanti. Ini para jamaah sekalian, kita ini orang-orang mukmin itu pasti terikat dengan yang namanya apa? Rasa bersaudara. Persaudaraan itu lemah kalau sekedar nasab. Makanya kita seringkali melihat gegeran, ya, tengkar, rebutan warisan, macam-macam antara kakak dan adik kandung loh ini. Ya kenapa? Karena mereka tidak terikat dengan keimanan. Nah kita ini bukan nasabnya sama. Kita lahir dari ibu yang bermacam-macam. Tapi karena kita sama-sama orang beriman, maka kita ini ditumbuhkan oleh Allah rasa sayang, ya, senang, ya, mencintai saudara kita. Kalau bahasa Allah itu ya sudu ba'dum ba'd, saling membantu, saling melindungi, saling membela. Makanya saudara kita sekarang ada di mana itu? Palestina itu ya, yang sudah tembus ya 10.200 atau 300 ya. Itu yang mati terbunuh itu. Kelihatannya Israel nggak puasanya dengan 10.000. Mungkin total semua barangkali mau di bumi hanguskan barangkali itu ya. Nah, mereka ini ya menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk mengikat hati kita yang kita ada di Indonesia. Apakah kita ikut prihatin? Apakah kita ikut mendoakan? Makanya dianjurkan di seluruh dunia ini supaya pakai kunut nazilah dalam semua sholat, ya, termasuk mendoakan saudara yang di Palestina. Itu yang kelihatan loh para jemaah sekalian. Yang nggak kelihatan di negara-negara non muslim yang muslimnya tertindas itu juga ada, ya, tapi nggak kelihatan. Ini yang kelihatan kan Palestina saja ini sekarang ini. Di Cina nggak kelihatan, di Thailand nggak kelihatan. Saya punya mahasiswa Thailand, gimana? Waduh, kasihan di sana. Ya, Rohingya itu seperti itu. Jadi kita yang mempunyai rasa keimanan ini selalu memunculkan solidaritas, kepekaan, empati. Minimal kalau nggak bisa kita berbuat apa-apa membela mereka, apa yang kita lakukan? Angkat tangan kita, doakan. Yang masih hidup terluka sabar, tetap beriman. Yang sudah meninggal dimasukkan golongan syuhada. Itu ada ayatnya para jamaah sekalian. Ayat 140 ya dari surat Ali Imran ini, bahwa ditimpakan suatu bencana kepada suatu kaum atau komunitas atau bangsa itu karena Allah ingin tahu dua hal. Yang pertama, siapa yang terbukti tetap beriman ketika malapetaka itu ditimpakan oleh Allah. Yang kedua, siapa yang pantas disuhadakan. Ali Imran 140. Makanya Allah mengatakan nudawiluha bainan nas, kemakmuran, kejayaan, ya, hidup dan seterusnya
kemudian penderitaan, kesengsaraan, kemelaratan, semuanya kami gulirkan di antara manusia. Itu janji Allah itu. Ali Imran 140. Jadi kalau sekarang kita ini adem, ayem, tentrem, nyaman, enak hidupnya, suatu saat dibalik oleh Allah. Tidak ada orang di dunia ini yang terus hidupnya makmur, ya, merasa ya sudahlah, hidup yang sejahtera dan seterusnya. Seterusnya tidak ada. Pasti akan dibalik oleh Allah. Kenapa? Karena hidup kita ini untuk diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena kita ingin dibuktikan, tetap enggak beramal soleh, apa itu? Tetap jadi orang beriman. Atau kita putus asa, dari kaya kok dimiskinkan, dari pejabat kemudian kok dicopot jabatannya, ya dari kaya menjadi miskin. Putus asa ndak ini? Bunuh diri kah? Ataukah dia sabar dan tetap beriman? Allah ingin bukti itu. Ayyukum ahsanu amala. Mana perbuatan baikmu? Nah, ini loh para jemaah sekalian. Itu surat Al-Muluk ya, ayat 2. Kemudian di surat Al-Kahfi juga Allah mengatakan waja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Semua yang kami ciptakan di permukaan bumi ini adalah untuk perhiasan hidup, dipakai oleh Allah menguji manusia dan jin. Siapakah yang terbaik amalnya? Surat Al-Kahfi. Para jemaah sekalian. Ya, jadi apalagi di ayat surat Al-Anbiya ya, wa nabluukum bisyarri wal khair. Sebelum kalian mati, pasti kami akan menguji berupa apa? Keburukan dan kebaikan. Kadang sehat, kadang sakit. Di dunia ini ketika kita sehat mesti ada sakitnya kok. Betul enggak? Iya, enggak ada orang sehat seumur hidup, itu tidak ada. Pasti ada sakitnya. Ketika orang itu kaya, pasti ada miskinnya. Ketika dia cerdas, pintar, kuat, pasti akan ada lemahnya suatu saat, termasuk pikun itu. Ya, dan lain sebagainya. Para jamaah sekalian, tidak ada orang yang selamanya mendapatkan keburukan atau kebaikan, tapi silih berganti secara simultan. Untuk apa kok berganti-ganti? Bahkan mungkin setiap tahun kok berganti-ganti gitu ya. Itu karena Allah ingin menguji apakah tetap dia beriman kepada Allah, sabar, ataukah siapa di antara mereka yang pantas disuhadakan. Ada yang tangkap oleh pemerintahan, masuk penjara, di penjara disiksa, dia tetap beriman dah. Tahu-tahu dibunuh juga dia. Apakah dia pantas syuhada atau tidak? Maka kita lihat di antara para ulama as-salafus soleh, orang-orang terdahulu yang membela Islam itu banyak yang mati di penjara dan terbunuh. Para jamaah sekalian, sudah? Alhamdulillah. Kalau sudah sampai di sini ya para jamaah sekalian, untuk langkah keduanya insya Allah pertemuan yang akan datang. Saya belum share ini ya, sampai nanti pertemuan akhir baru di-share, masing-masing nanti bisa foto kopi ya untuk dibaca di rumahnya ya. Oh, dari sini ada filenya. Oh, file ini ya maksudnya. Oh iya, kalau ini disampaikan tidak apa-apa, tapi filenya belum saya kirim ke Bu Syukur, nanti file utuhnya supaya bisa disampaikan ke grup, kemudian bisa foto kopi ya. Kalau ini kan sampai di sini saja ya, berikutnya kan belum gitu, lanjutannya maksud saya belum. Ini masih halaman 5, yang 2 halaman masih belum. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita ini dimudahkan oleh Allah untuk mengingat ayat-ayat Allah, dimudahkan menghafal ayat-ayat Allah, dimudahkan memahami ayat-ayat Allah, dimudahkan mengamalkan ayat-ayat Allah, dimudahkan untuk mengajarkan khususnya kepada keluarga kita tentang ayat-ayat Allah. Semoga kita dimatikan oleh Allah dengan Al-Quran dalam keadaan soleh yang diridhoi oleh Allah.
Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.